あいうえお菓子したかきくけこんなにもさしすせソフトクリームゴーゾロップで Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Selamat datang di Nihongo no Kurasu. Nah, kita kemarin kan udah 10 episode ya, nggak kerasa nih pelajaran bahasa Jepang kita. Dan dari kemarin kan kita udah ngebahas banyak yang namanya grammar sama partikel ya. Nah, sekarang kita mau bahas yang agak beda dikit nih. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau di bahasa Jepang itu kita nggak bisa belajar yang namanya cara ngomong doang. Tapi kita juga harus belajar menulis. Cara menulis ya. Betul, karena kan kalau Jepang itu nggak kayak negara-negara di Eropa ya. Yang tulisannya itu sama semua, alfabet. Tapi Jepang itu punya tulisannya sendiri. Dalam tata bahasa Jepang, kita mengenal ada 3 huruf, yaitu huruf hiragana, huruf katakana, dan kanji. Dan juga 2 istilah lain yang digunakan oleh orang non-Jepang dalam belajar bahasa Jepang. Nah, kita harus tahu ya fungsinya masing-masing, apa itu hiragana, apa itu katakana, dan kanji. Untuk mengetahui bagaimana fungsi perbedaan dan tata cara pemakaiannya, kita akan bahas di video kali ini ya. Nah, sebelum memulainya, seperti biasa siapin alat tulis dan kertas teman-teman. Nihongo no Kurasu wo Hajimarimashou. Yang pertama adalah hiragana. Hiragana ini adalah huruf yang paling dasar ya. Jadi ketika anak-anak Jepang dari SD atau TK belajar bahasa Jepang memakai hiragana. Begitu juga orang asing yang belajar bahasa Jepang. Awalnya harus memahami hiragana terlebih dahulu. Hiragana terdiri dari 46 huruf. Seperti yang kita ketahui mungkin yang teman-teman yang sudah mulai belajar bahasa Jepang itu mulai dari A, I, U, E, O. Kemudian K, Ki, Ku, Ke, Ko, dan selanjutnya. Dan dia bentuknya suku kata ya? Ya, suku kata. Betul. Nah, kemudian fungsi dari hiragana ini tentunya adalah untuk menulis semua huruf asli Jepang. Jadi semua kata-kata Jepang yang berasal dari bahasa Jepang digunakan huruf hiragana. Yang kedua ada huruf katakana. Nah, katakana ini mempunyai jumlah huruf dan abjad yang persis sama kayak hiragana. Dan jadi dia ini bedanya, katakana digunakan untuk menulis kata-kata serapan yang berasal dari bahasa asing. Contohnya kayak misalnya painapuru dari kata pineapple. Nah, atau juga ada restoran yang berasal dari kata restoran. Itu kata-kata serapan dan itu jadi ditulisnya pakai huruf katakana. Dan juga nama orang asing. Nah, nama orang asing itu juga ditulisnya pakai katakana. Termasuk kayak nama kita nih. Kalau kita orang Indonesia ditulis dalam bahasa Jepang itu nulis nama kita pakai huruf katakana. Nah, huruf katakana bisa juga dipakai untuk penekanan suatu kata. Jadi kalau di kita tuh kayak huruf besar deh atau kapitalnya. Nah, selain itu katakana juga dipakai untuk istilah-istilah dalam dunia teknik atau dunia kedokteran yang pokoknya berasal dari luar negeri. Nah, yang ketiga adalah huruf kanji. Huruf kanji berasal dari Cina, masuk ke Jepang pada abad ke-5 Masehi. Huruf kanji ini ada banyak ya, sekitar 50.000 huruf kanji. Saat ini huruf kanji sudah mengalami banyak simplifikasi, artinya penyederhanaan. Nah, bentuk dari penyederhanaan itu salah satunya adalah hiragana dan katakana. Jadi bisa dikatakan simplifikasi dari kanji adalah hiragana atau katakana. Nah, saat ini jika teman-teman sudah memahami 3.000 sampai 4.000 kanji yang utama, bisa dibilang teman-teman sebagai orang yang sudah paham bahasa Jepang. Artinya waktu saya sekolah dulu cukup dengan 3.000-4.000 kanji, bisa membaca koran Jepang, berarti teman-teman sudah bisa dianggap mahir dalam berbahasa Jepang. Selain 3 huruf yang sudah disebutkan tadi, ada 2 lagi nih, 2 jenis huruf yang juga digunakan ketika kita belajar bahasa Jepang. Nah, yang pertama itu ada yang namanya huruf romaji. Romaji itu adalah huruf alfabet Latin, seperti yang kita pakai sehari-hari, yaitu huruf A, B, C, sampai Z. Nah, kalau di Jepang sendiri, huruf romaji ini udah cukup banyak sih digunakan di kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat kayak misalnya kayak di billboard, ataupun misalnya di iklan, di TV, itu udah banyak kita temukan. Termasuk ketika orang juga mengetik di PC atau di keyboard, itu mereka masih menggunakan PC romaji. Jadi mereka nanti yang akan mereka ketik itu akan ada software yang khusus yang akan merubah huruf yang diketik menjadi huruf ke hiragana, katakana, atau kanji.
Lalu yang berikutnya ada lagi dikenal huruf furigana. Furigana ini sebenarnya bisa dibilang kayak gabungan lah. Gabungan antara kanji dengan hiragana. Nah, gunanya ini untuk membantu orang-orang yang belum bisa menghafal kanji. Nah, biasanya kita temuin banyak itu di komik-komik nih. Komik-komik. Jadi karena kan komik itu pembacanya mayoritas itu kan anak-anak ataupun remaja ya. Nah, mungkin kosakata hafalan kanji mereka belum banyak. Nah, jadi biasanya di komik-komik itu tulisannya ketika ada kanji akan diselipkan di sampingnya itu ada huruf hiragananya. Jadi semua orang bisa baca dan mengerti arti dari ceritanya. Nah, dalam tulisan bahasa Jepang, misalnya di majalah, koran, komik, ataupun di televisi, huruf hiragana, katakana, dan kanji ini campur ya, maksudnya digunakan dalam saat yang bersamaan. Nah, contoh pegampangnya adalah Nihongo no Kurasu. Nah, kalau minasan lihat huruf-huruf ini, Nihongo Kurasu itu terdiri dari 3 jenis huruf tadi, yaitu ada hiragana, katakana, dan kanji. Nah, jadi yang pertama ini dibacanya adalah Nihongo. Nihongo ini ditulis dengan menggunakan huruf kanji. Lalu yang kedua ini adalah No. No ini ditulis dengan menggunakan hiragana. Dan yang terakhir Kurasu ini adalah ditulis dengan huruf katakana. Karena Kurasu itu berasal dari class atau bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahasa serapan itu ditulis dengan menggunakan katakana. Nah, kalau bagi teman-teman yang baru belajar bahasa Jepang, gimana cara bedain antara hiragana, katakana, dan kanji ya? Nah, menurut pengalaman kami, pertama, dalam bahasa Jepang itu adalah mengenal hurufnya adalah dengan hafalan. Pastinya ya. Jadi kalau teman-teman basicnya harus hafal dulu 46. Itu mau di kelas, mau di luar kelas harus dihafal. Nah, kemudian berlanjut kepada hafalan untuk katakana. Nah, kalau teman-teman sudah hafal 46 hiragana dan katakana, berarti bisa membedakan dengan kanji. Namun, jika teman-teman yang baru saja belajar bahasa Jepang, bisa secara sekilas kita bisa melihat perbedaannya ya. Misalnya, kalau hiragana itu rata-rata hurufnya tidak patah. Lebih ngelingkar-ngelingkar, melengkung-melengkung. Karena ada legendanya loh. Jadi legendanya katanya ditulis oleh perempuan dengan menggunakan kuas. Jadi dia lebih dengan lemah lembut gitu ya. Nah, kalau katakana itu legendanya adalah ditulis oleh laki-laki dengan pedang atau kayu. Nah, dia biasanya rata-rata patah-patah dengan siku-siku tajam. Jadi lebih lurus atau garis-garis gitu ya? Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kanji ini biasanya lebih ke yang kalau yang kelihatannya ribet, panjang garisnya, nulisnya dari awalnya mana akhirnya mana nggak kelihatan, itu biasanya kanji. Pokoknya yang paling ribet paling susah tuh kanji lah. Yang gitu paling ribet pokoknya itu kanji. Nah, jadi gimana? Minasan udah mulai kebayang kan apa yang harus dipersiapkan untuk kita belajar tulisan Jepang? Jadi nggak cuma 1 tapi 3 sekaligus. 3 sekaligus, 3 huruf ya. Nggak pusing kan ya? Jangan pusing dulu ya. Ini soalnya masih awal nih. Nah, nanti apalagi kanji kita harus belajar berapa? 3.000, 4.000 ya? Ya, 3.000 sampai 4.000 harus dihafalkan. Tuh dihafal. Jadi siapin aja dulu Panadol atau misalnya obat anti mabok dulu gitu ya sebelum belajar ya. Biar nggak pusing nanti. Nah, satu catatan yang utama juga, orang Jepang itu belajar kanji mulai dari SD hingga kuliah. Jadi ada kanji yang diterapkan dari SD. Kemudian di SMP dia masih belajar kanji. Kemudian di SMA dia juga masih belajar kanji. Jadi ada step-stepnya. Jadi ada nggak semuanya langsung dipelajarin secara umum ya. Betul. Kalau dibanding sama kita bahasa Indonesia, kayaknya kalau kita lulus SD kayaknya udah selesai kayaknya pelajaran bahasa ya. Benar. Nah, kanji ini sama juga kayak kita misalnya belajar bahasa Jepang, kita ambil dari N5, N4, N3, itu juga. Jadi N5 itu ada kanji tersendiri nih. Ada sekian kanji step pertama. Nanti masuk ke N4, ada kanji baru lagi. Jadi kita ketika belajar kanji, nggak semuanya atau secara acak kita pelajarin, tapi ada step-stepnya. Dan yang pasti dari yang paling mudah-mudah dulu ya, baru nanti makin ke depannya makin yang ribet lagi. Nah, sebelum kita belajar menulis huruf Jepang, ada baiknya kita belajar dulu mengenai huruf Romaji dulu nih. Nah, tapi kenapa sih kita harus belajar huruf Romaji? Bukan Romaji itu kan huruf alfabet biasa kan? Nah, tapi bedanya ketika kita belajar bahasa Jepang, ada beberapa cara baca dari huruf Romaji ini yang bikin berbeda di Indonesia. Nah, apa aja perbedaannya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, yang pertama adalah huruf U. Jadi, jika ada huruf U di akhir kalimat, itu biasanya dibaca tipis. Nggak semuanya ya, tapi beberapa. Misalnya,
arigato gozaimasu. Nah, itu dibacanya tipis, bukan arigato gozaimasu ya, tapi arigato gozaimasu. Begitu juga misalnya hasnul des. Itu tulisannya hasnul desu. Dibacanya hasnul des. Tidak hilang secara penuh, tapi jika kita baca secara tipis itu akan terlihat lebih sopan pengucapannya. Nah, yang kedua adalah huruf N. Huruf N ini pengucapannya eng, tapi engnya tipis ya. Misalnya adalah nihong. Tulisannya nihon, tapi dibacanya nihong. Kemudian ada juga kaban, yang artinya tas, dibacanya kabang. Ada juga chan, yang dalam episode sebelum ini loh, itu bacanya, diucapkannya cang. Selain di akhir kata, ada juga N di tengah-tengah kata. Misalnya manga. Tulisannya manga, tapi dibacanya mangga. Seperti kita ngomong buah mangga. Nah, yang ketiga juga huruf N. Jika huruf N ketemu B, P, atau M, dia akan berubah menjadi M. Misalnya Enpitsu. Tulisannya adalah Enpitsu, tapi membacanya Empitsu. Ada lagi Sinbung. Dia tulisannya Sinbung, tapi membacanya Simbung. Yang terakhir adalah apa? Shampoo. Tulisannya adalah shanpo, tapi karena N ketemu P jadi shampoo. Artinya adalah jalan-jalan. Betul banget. Dan N ini banyak perubahannya. Misalnya yang paling penting sering kita ucapan sehari-hari adalah konbanwa. Itu tulisannya adalah kon, ban, wa. Tapi membacanya adalah bang, wa. Catatan ya, ini bukan dialek ya, tapi inilah pengucapan yang benar dalam tata bahasa Jepang. Kalau kita bisa samakan dengan bahasa lain, misalnya dalam bahasa Arab itu ada namanya idgham bigunah. Eng. Nah, jika N ketemu B, dia menjadi N ketemu kof, dia akan menjadi eng. Seperti itulah, mirip-mirip. Yang berikutnya ada huruf I dan U. Jadi, kalau kedua huruf ini terletak di antara huruf K, S, P, H, F, T, atau C, maka huruf I dan U tersebut nggak usah dibaca. Contohnya adalah sukue. Tulisannya su-ku-e, tapi dibacanya sukue. Lalu ada lagi kokusai, dibacanya koksai. Lalu berikutnya adalah gakusei, dibacanya gaksei. Nomor 5, ada huruf vokal yang di atasnya itu ada garis seperti ini. Nah, kalau kita bertemu dengan huruf seperti ini, maka huruf vokal tersebut dibacanya panjang atau hurufnya double. Contohnya adalah okasan, atau kuki, atau tori, dan lain-lain. Hal ini berpengaruh kalau kita lagi nulis di huruf hiragana. Kalau dalam huruf romanjinya kan cukup dikasih garis aja nih di atasnya. Tapi kalau kita nulis hiragana, maka huruf vokalnya tersebut harus ditulis 2 kali. Nomor 6. Kalau tadi kita belajar ada huruf vokal dengan garis di atasnya, itu berarti hurufnya double. Tapi kalau khusus huruf O, ketika ada garis di atasnya, berarti itu O ditambah dengan U, bukan O-nya double. Contohnya kayak Tokyo, atau Hikojo, atau Kocho, dan lain-lain sebagainya. Nah, gimana? Pusing nggak? Kalau teman-teman merasa pusing atau ribet, sebetulnya bukan hanya teman-teman. Saya pun ketika belajar, dan orang Jepang pun juga merasa pusing. Kenapa? Karena menurut orang-orang yang paham dalam bahasa, yang menguasai banyak bahasa, bahwa bahasa Jepang yang turunan dari bahasa Cina merupakan salah satu bahasa yang paling susah untuk dipelajari. Karena banyak ragamnya, masih menggunakan kanji yang harus dihafal 3.000 sampai 4.000 huruf. Jadi itu wajar banget ya kalau kita ngerasa pusing ya. Betul banget. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jadi kali ini memang kita belum masuk ke cara menulisnya. Kita hanya pengantarnya dulu supaya minasan semua tahu bagaimana dan menggunakannya huruf-huruf tersebut seperti apa. Nah, nanti untuk video kedepannya kita akan buatkan bagaimana cara menulis huruf-huruf tersebut. Kita mulai nanti dari hiragana, katakana, lalu nanti baru kita ke kanji.
Oke, jangan lupa di like, share, dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan kita ketemu lagi di video kita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Raisu!